Selamat sore pemirsa, saya Raffi Ahmad, ini dia. Kata hati, inilah saatnya. Hati yang bicara. Sahabat kata hati saya yang akan kita undang, dia adalah wanita cantik, masih muda. Dia terlahir di tanggal 29 Januari 1988, masih muda ya. Masih muda, ya sayang dia masih muda jadi saya nggak naksir sama dia. Saya udah cukup dekat sama dia, banyak bawain acara juga sama dia. Dan uniknya dia cantik, tapi kadang sering sekali dia terlihat on. Berwajah ayu dan bertutur kata manja, begitulah adanya Jessica Iskandar. Segala karunia ilahi yang ia miliki pada akhirnya membawa Jessica ke sebuah muara bernama kesuksesan. Boleh dikata, di usianya yang menginjak 24 tahun, Jessica telah meraih segalanya. Uang ia punya, rumah pun sudah ada. Namun entah kenapa, Jessica masih belum juga menemukan jodohnya. Lika-liku cintanya, juga nestapa ayahanda yang pernah masuk penjara, menjadi cerita lain yang menyelimuti puncak ketenarannya. Ini dia sahabat kata hati saya, Jessica Iskandar. Selamat sore cantik. Selamat sore ganteng. Apa kabar Jessica? Silakan duduk Jessica Iskandar. Thank you. Jessica cantik banget. Iya dong. Jessica itu terkenal dengan cantiknya, dengan polosnya. Kadang juga sedikit terkenal dengan oonnya. Mana sih sebenarnya yang kamu suka dari ketiga-tiganya itu? Kamu lebih senang terkenal karena cantik, terkenal karena polosnya kamu, terkenal karena oonnya kamu? Sebenarnya tiga-tiganya apa ya? Tiga-tiganya ya udah completely me gitu. Jadi kalau disuruh milih ya milih tiga-tiganya karena emang udah paketannya gitu. Tapi yang pasti nomor satunya pasti cantik. Oke, sekarang kita kembali lagi ke topik kita ya. Iya. Tentang Jessica yang cantik, tapi memang kamu merasa cantik? Masalah buat bapak kek. Kalau kata si Inyong. Gini loh, pada dasarnya setiap perempuan itu dilahirkan cantik. Tergantung gimana kita menghargai diri kita sendiri, apa tergantung cara kita merawat diri kita, cara kita menganggap diri kita seperti apa. Kalau buat aku, apa yang udah Tuhan kasih ke aku ini cantik luar biasa. Jadi aku sangat berterima kasih dan sangat bangga. Jadi aku ngerasa, ya emang aku cantik, kenapa gitu. Sekarang kamu lagi jomblo atau punya pacar sih sebenarnya? Kasih tahu nggak ya? Moto banget atau moto aja? Mau tahu gila? Ada sih, tapi lagi jauh. Jadi si Olga itu Ya? pacaran sama kamu atau enggak? Karena tadi kamu bilang kamu lagi punya pacar atau enggak, bilangnya lagi jauh. Jadi yang pacar kamu itu yang mana? Olga, Oscar, Marcel Chandrawinata. Saya bongkarin semua nih. Iya, disebutin satu-satu ya. Yang mana sih sebenarnya? Kalau sama Kak Olga, ya Api kan tahu kalau aku sama dia sampai sekarang ya hubungannya baik. Tapi gimana ya, deket tapi istilahnya belum ada ikatan, belum ditembak-tembak gitu. Kalau sama Oscar, kemarin sempet pacaran. Terus karena dia pulang kampung, ya Pulang udah. ke Spanyol jadi. Spanyol, terus ya kita Cuma jalanin. 1 bulan lagi pacarannya. Oh my god, disebutin. Jadi ya udah, kita jalanin hidup kita, dia di sana, aku di sini. Ini dia dokumentasi kita untuk Jessica dan laki-laki yang ada di sekeliling Jessica. Ini dia. Bunga cinta Jessica Iskandar pernah merekah mewangi, namun pernah pula menguncup dan layu di terpa angin asmara. Di titik ini, Jessica pernah menjalin asmara dengan pria bule, juga bertabur kasih dengan rekan sejawatnya, Olga Syahputra. Kilau masa lalu asmara tak mudah hilang di telan putaran hari, seperti halnya kisah masa lalu Jessica Iskandar dengan seorang tambatan hati yang kembali datang membawa kenangan. Laki-laki macam apa sih sebenarnya yang bisa buat Jessica nyaman, bisa bersandar? Sebenarnya laki-laki apa ya? Yang mungkin yang pertama yang bisa nerima aku apa adanya, bisa ngertiin apa yang
sedang aku lakukan sekarang gitu. Misalnya kalau aku sibuk atau bisa perhatian tanpa aku minta gitu, bisa sayang sama aku, bisa romantis, bisa jadi cowok yang lucu juga. Selain pacar bisa jadi temen yang baik gitu buat aku. Selama laki-laki yang begitu banyaknya deket sama kamu, siapa yang paling mendekati kriteria yang tadi kamu sebutin? Apa ya? Kalau orang yang selalu ada di hari-hari aku, di setiap hari aku itu Kak Olga. Ya cuma kalau mau ngeharapin dia, mungkin kita udah deket udah lama, udah mau hampir 2 tahun, mau ngeharapin dia juga susah gitu. Sampai sekarang karena nggak ada juntrungannya. Kalau Oscar, apa ya, he's perfect for me, tapi sayangnya dia jauh. Terus yang aku butuhin sekarang orang yang deket, orang yang bisa selalu ada buat aku, bisa buat sharing, bisa buat apa aja lah gitu. Ya itu pilihan yang susah ya kalau dijawab sekarang gitu. Tapi kamu sayang banget sama Olga? Dulu waktu aku mulai sama-sama sama Kak Olga itu waktu aku lagi bener-bener down-downnya banget. Aku tuh sama keluarga nggak terlalu banyak cerita soal kerjaan. Jadi aku tuh bingung waktu itu siapa ya yang bisa aku ajak cerita, dan ternyata waktu itu tuh pas banget ada satu acara yang ada Kak Olganya. Ya udah mulai cerita gitu. Dia bantuin aku, dia support aku, nolongin aku gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar sendiri gitu. Terus ya sejak saat itu aku ngerasa aduh orang ini baik banget gitu. Tiap hari ketemu terus bercanda-bercandaan bareng. Jadi lama-lama ngerasa dekat, ngerasa nyaman, ngerasa suka timbul dikit-dikit gitu. Kalau suatu saat nanti Olga nembak Jessica, iya. Kata hati kamu mau terima dia jadi pacar kamu atau enggak? Itu pertanyaannya tergantung dengan situasi nantinya. Kalau sekarang mungkin aku bisa jawab, tapi kalau nanti ke depannya aku nggak tahu. Mungkin nanti aku udah ketemu orang lain, mungkin aku udah atau aku masih sendiri, aku nggak tahu nanti ke depannya. Cuma kalau sekarang, kalau misalnya Kak Olga nunjukin keseriusannya, nunjukin perhatiannya, dia mau berubah, dia mau benar-benar jadi lelaki yang bisa aku andalin, aku mau sekarang. Gini loh, kalau Olga itu dia udah kayak sahabat. Gak tau sih, aku ngerasanya mau dia jahatin aku, mau dia ngelakuin apa sama aku terima gitu. Karena jujur dia orangnya baik banget. Aku sayang banget sama dia. Kalau Oscar orang yang tiba-tiba datang, jatuh cinta, pacaran, terus dia pergi. Ya jaraknya sangat deket banget gitu. Kalau Olga kan aku udah kenal dia udah lama, udah berapa tahun ya. Aduh aku jelek banget ya kalau lagi nangis ya. Pokoknya dia orang yang luar biasa baiknya. Pokoknya aku cerita sedikit dia pasti mau nolongin aku, dia pasti mau bantuin aku gitu. Setelah ini kita akan mengorek-ngorek lagi kata hatinya Jessica. Sedalam apakah kehidupannya dia, lingkungannya dia, cintanya dia. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya Kak Hati yang bicara. Tiba-tiba ada polisi datang, papaku bingung gitu.
Kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Masih bersama Jessica Iskandar. Anak bungsu dari 5 bersaudara. Kamu itu paling kecil. Memang selama ini aku sebagai teman dekat Jessica juga melihat kamu adalah sosok perempuan yang manja. Dan di sebelah Olga juga manja, di sebelah Oscar manja yang saya lihat kalau misalnya kamu lagi berdua dengan pasangan. Tapi di keluarga sendiri apakah kamu sebagai adik bungsu? Kalau bisa dibilang sih, aku di mana-mana emang manja gitu. Mungkin karena emang terlahir dari keluarga yang anaknya banyak, kakakku semuanya laki-laki, aku anak perempuan sendiri, paling kecil pula. Jadi sering sering dianggap anak emas lah di rumah gitu. Tapi sebenarnya sama ibuku itu semua anak, mau perempuan mau laki-laki, mau lima-limanya itu dianggap sama aja. Kalau salah ya dimarahin, kalau benar ya emang benar gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Mungkin aku lebih dimanjain sama papa aku kali. Hal pertama yang paling aku takutin di dunia ini adalah kalau aku sampai kehilangan orang yang aku sayang. Gitu. Aku takut banget. Kalau sampai aku kehilangan kedua orang tua aku nggak tahu gimana gitu. Karena emang nggak pernah terpikir sama aku kalau aku bisa hidup tanpa mereka gitu. Mereka selalu ada, selalu terima aku apa adanya, selalu support aku dalam segala hal. Kalau orang tua aku tuh ngebebasin banget, ngasih aku tanggung jawab. Kamu boleh ngelakuin apa aja yang kamu suka, yang kamu mau, asal kamu tanggung jawab karena itu diri kamu sendiri, karena itu hidup kamu sendiri. Jadi aku sangat berterima kasih banget, bersyukur punya orang tua seperti mereka. Jessica anak perempuan. Biasanya kan anak perempuan memang paling dekat sama papanya. Bukannya aku mengungkit atau apa, Jess. Mungkin beberapa waktu yang lalu papa kamu pernah terkena musibah. Sebelum kita lanjutin omongannya, kita ada dokumentasinya saat papa kamu terkena musibah itu. Jessica Iskandar pernah merasakan nestapa kala sang ayah tercinta tersandung masalah hingga sempat mendekam di bui. Saya belum tahu apa-apa, baru tahu nih. Gak apa-apa, makasih ya semuanya. Kala itu, sang Dara menjerit hatinya. Tangis dan derai air mata tumpah membasahi lembaran jiwa Nan Lara. Waktu itu, aku sebenarnya gak ada kata-kata yang bisa aku ungkapin saat itu. Saat aku tahu, saat waktu itu aku terima telepon dari mama aku bilang kalau apa yang terjadi gitu. Sakit banget, hancur banget. Kayaknya sedih banget ngeliat orang yang aku sayang, yang waktu itu aku masih tinggal serumah sama orang tua aku, jadi shock banget. Luar biasa itu rasanya. Tapi apapun yang dia lakuin, apapun itu gitu, dia tetap seorang ayah, seorang bapak yang gak akan pernah tergantikan, yang akan selalu ada di hati aku, karena menurut aku dia orang yang baik, orang yang aku cuma bisa nangis. Gak tahu harus gimana. Di dekat rumah aku ada tukang yang jual mainan. Terus ada biasa kan ada gamenya itu yang dikocok pakai dadu, terus dilempar. Terus misalnya dapat nomor berapa itu dapat uang, misalnya taruh uang 2.000 bisa dapat 20.000. Terus misalnya dilempar dapat ayam, bisa dapat anak ayam.
tiba-tiba ada polisi datang, papaku bingung gitu. Cuma main itu terus tiba-tiba ditangkap. Ya udah kayak gitu. Jadi orang tua adalah harta yang paling berharga yang aku punya. Kalau soal kakak, kamu paling dekat sama siapa di antara berempat laki-laki semua? Ada yang namanya Erik kalau nggak salah ya. Kakakku ada 4. Yang lain kan di Amerika, yang di Indonesia cuma kakakku Erik, jadi aku paling deket sama dia. Terus beda umurnya juga nggak terlalu jauh gitu. Erik? Halo? Erik, Ya, lagi apa? lagi kantor. Oh, Menurut kamu sebagai kakak yang paling terdekat sama Jessica, Jessica itu seperti apa di mata kakaknya? Jessica itu perempuan, anak yang paling kecil, cuma punya hati yang sangat besar. Dia itu sangat mandiri, dan untuk segala apapun yang udah kita lewatin sebagai keluarga, supportnya kita juga kayaknya selalu buat Jessica. Saya bangga untuk dia gitu. Cuma perasaan saya sendiri, saya lebih bersyukur kepada Tuhan saya diberikan adik seperti dia gitu, karena nggak semua orang dapat adik yang cantik dan yang terkenal dan juga orangnya baik gitu. Dia sangat sayang sama keluarga, sama saya juga sayang. Jadi saya ngerasa sangat bersyukur. Sifat Iya. Jessica yang pengen lu sebagai kakak, lu harus hilang Jess, lu nggak boleh begitu. Sifat apa sih? Erik? Ya gini aja deh, kalau misalkan lagi nasehatin di mobil, terus udah gitu lagi nasehatin seru-serunya gitu ya, terus tiba-tiba dia tidur. Itu udah males banget ya, udah yang kayak males banget ya. Capek deh itu. Oh, Jessica gitu ya, kalau dinasihatin suka tidur. Apa yang pengen kamu bilang sama Erik sebagai kakak yang paling kamu sayang di depan jutaan semua masyarakat Indonesia? terima kasih yang luar biasa buat kakakku, karena dia udah support sama apa yang aku lakuin sekarang. Udah selalu ada, selalu bantuin aku, selalu dengerin curhat aku, selalu. Ya, very clear. Very clear juga. Terima kasih buat Erik. Ya, terima kasih, sama-sama Raffi. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Ada bajunya loh ternyata, Ini Jess. waktu saya besar ya, sekarang nggak segitu sih. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Kamu dengan lingkungan kamu seperti apa sih, Jess? Apakah kamu itu anak gaul atau anak rumahan? Atau kamu anak yang memang kuper? Mix sih, karena aku pribadi yang kadang suka sendiri, suka mut-mutan gitu. Kadang pengen keluar, kadang pengen di rumah gitu. Tapi sebenarnya sih apa ya, stabil lah, nggak terlalu, nggak setiap hari yang harus nongkrong di mana gitu, enggak. Oke, kita sekarang punya ada orang terdekatnya Jessica atau lingkungan Jessica yang ingin berbicara tentang Jessica Iskandar. Seperti apa ini dia? Ya, orangnya baik dan orang yang selama saya tidak pernah merasakan ulang tahun saya, cuman baru kali ini ada
Orang yang ingat ulang tahun saya cuma Jessica aja. Jessica itu gadis yang cantik, terkenal, dia punya prestasi tentunya sehingga menjadi ikon juga di masyarakat. Saya sih selalu berdoa buat dia. Waktu masih kerja juga, saya sholat juga, saya selalu doa sama dia. Cuman ya mungkin belum ada jalan yang benar aja, belum ada jalan yang baik aja buat Jessica. Jessica Iskandar pacaran sama Olga Syaputra tentunya banyak dilihat di media massa dan media elektronik. Tapi kalau cinta itu kan Tuhan yang punya ya. Ada Pak Dedi, mantan supirnya Jessica, dia selalu mendoakan kamu katanya. Dan ternyata luar biasa ya, seorang Jessica mengingat ulang tahun supir istilahnya. Emang sedetail itu ya kamu sama cabin kamu, maksudnya orang-orang yang di belakang kamu, maid, asisten? Apa ya, aku tuh orang yang mungkin bisa dibilang sensitif sama hal-hal yang ya itu dia tadi. Gini, misalnya orang udah dapetin hati aku, terus aku udah sayang sama orang itu, aku tuh pengen banget ngeliat dia senyum, pengen banget ngeliat dia seneng, pengen banget orang-orang di sekeliling aku itu seneng, happy gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi kadang hal-hal kecil pun aku perhatiin, misalnya dia butuh apa, atau dia lagi mau apa, atau dia lagi kenapa, lagi gimana gitu. Berarti benar kata kakak kamu ya, kalau kamu ini memang gadis kecil, perempuan kecil yang memiliki hati besar. Arti seorang fans untuk Jessica? Pertama, mereka artinya apa ya? Mungkin aku bukan Jessica Iskandar, bukan siapa-siapa kalau nggak ada mereka gitu. Jadi mereka lah yang bikin aku seperti ini, bikin aku punya motivasi kalau aku lagi down, kalau aku mau berangkat kerja. Mereka adalah motivasi utama aku untuk come on, wake up. Kamu punya orang-orang yang istilahnya menanti kamu, istilahnya yang apa ya, yang pengen lihat kamu bahagia gitu. Jadi mereka tuh apa ya, sumber energi untuk aku ngelakuin apa yang aku kerjain sekarang. Dan sekarang di studio ada fans kamu? Ya itu yang 500 orang Jessilicious. 5 orang 500. 2 orang dari Jessilicious boleh? Ya, boleh yang pakai kerudung satu, baju hijau satu, boleh kesini. Tepuk tangan dong untuk Jessilicious. Ini dia fans yang selalu memberikan energi positif untuk Jessica. Boleh duduk di sini. Tuh. Halo. Yang ini baru nih kayaknya. Aku dari Sukabumi langsung ke sini. Langsung Oke. ke sini. Coba boleh dilihat sedikit nggak bajunya? Wah, ada bajunya loh ternyata. Ini Jess. waktu saya besar ya. Sekarang nggak segitu sih. Jayus. Namanya siapa? Dina. Boleh lebih dekat lagi mic-nya, Dina. Dina udah berapa lama sih ngefans sama Jessica, dan di mata kamu Jessica itu seorang bintang yang seperti apa? Dia baik sama fans-fansnya, cantik, yang paling utama cantik, ramah, kira sama fansnya, terus nggak sombong. Iya. Kalau ketemu kalian pasti diajak ngobrol nggak? Iya, Pasti. Selalu. Kalau Mbak sendiri? Kebetulan saya dari Sukabumi langsung ke sini. Udah lama fans sama Kak Jessy, cuman kan jarak yang jauh dari Sukabumi ke Jakarta. Kebetulan saya lihat Twitter dari malam, pagi saya langsung berangkat ke sini. Dari Sukabumi? Iya, dari Sukabumi. Untuk bertemu Jessica sekarang Iya. bela-belain? Iya, pagi jam 6 berangkat langsung nyampe studio. Nungguin dari tadi. Kalau buat aku Kak Jessica inspirasi tentang segala hal, baik, cantik, ramah. Kebetulan kalau Kak Jessica mengizinkan, saya lagi bikin buku tentang kecintaan para Jessilicious mungkin di seluruh Indonesia yang akan saya bikin dalam satu buku khusus buat Kak Jessica. Fans sejati.
Sampai fansnya sendiri yang mau membuatkan buku tentang arti fans dan juga seluruh fans-fansnya. Perwakilan mungkin. Perwakilan untuk Jessica. Sama 2 lirik lagu juga saya udah bikin khusus buat Kak Jessica. 2 lirik lagu. 2 lagu? Buat Kak Jessica. Nanti saya nyanyiin 2 minggu lagi kan saya konser. 2 minggu terus. Konser nggak pernah konser. Peluk dong Jessica fan-fansnya. Dua-duanya dong. Makasih. Betapa hangatnya Jessica dan betapa pedulinya Jessica dan juga betapa berartinya fans untuk Jessica. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan mengetahui lebih banyak tentang Jessica Iskandar. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Jessica blonnya bagus banget dapet gitu. Jadi Masih bersama Jessica Iskandar, inilah Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Jessica, banyak orang mengenal kamu sebagai sosok cantik dan polos di depan TV. Terlihat kamu tuh seperti polos, kadang kan terlihat juga, ya polosnya itu polos oon, polos lucu. Tapi Jessica juga terkenal dengan rayuan-rayuan. Kamu itu biasa merayu, memang dari kecil pinter merayu atau sering dirayu? Atau gimana sih sehingga kamu tuh cepat banget untuk bisa merayu-rayu yang gombal, yang lucu, yang bisa bikin orang gemes sama kamu? Mikirnya lucu gitu ya, kayaknya kalau ngegombalin orang gitu terus bikin mereka senang gitu. Jadi ya udah mulai mikir apa ya kira-kira gitu, mulai baca buku, mulai nyari-nyari gombalan gitu. Jadi coba rayu aku dong, gombalin aku dong. Kamu jangan duduk di situ terus. Kenapa emang? Ntar disemutin, kamu kan manis. Cie. Jessica. Iya. Aduh, malam ini nggak ada bintang ya? Karena bintangnya di mata aku. Cie. Itu tadi rayuan-rayuan gombal yang biasa Jessica lontarkan saat dia show. Seperti apa? Kita juga punya cuplikannya, ini dia. Kalau Indonesia menang, kita pacaran. Tidak mau. Tadi aku jatuh sakit di situ. Terus jatuh cinta sama Abang. Kalau emang bener sama kok sama yang aku rasain. Itu mah bukan rayu ya? Iya. Nyosor. Apakah memang dari dulu kamu udah begitu? Udah polos? Atau karena acting aja sih sebenarnya? Itu banyak orang bertanya-tanya loh. Awalnya karena ini waktu itu jadi yang mulai acara pagi itu, terus udah gitu kan aku sebenarnya nggak tahu nih acaranya, nggak, karena waktu itu pertama kalinya aku bawain acara musik host gitu, jadi nggak tahu nih, jadi kesannya tuh blow on gitu, tapi kata produsernya, wah Jessica blow onnya bagus banget dapet gitu, jadi suruh diterusin, ya udah gitu sampai, tapi aku mah sekarang pinter banget, udah nggak blow on lagi, tapi abis itu karena apa tuh namanya komennya bagus, ya udah. Karena Lucu gitu Jessica. karena komennya bagus, ih Jessica blow on lucu deh gitu ya. Ya, tapi aku nggak seneng sebenarnya. Tapi itu yang membuat kamu dikenal banyak orang justru ya. Iya. Karena polos on-onnya gitu. Justru tapi sebenarnya acting blow on tuh susah loh. Itu acting jadi. Iya, jadi Tadi nggak acting katanya. Jadi keterusan awalnya kan karena awalnya nggak acting. Nggak acting karena emang nggak tahu, hah gitu. Tapi lama-lama udah ngerti terus tetap blow on, itu yang justru susah. Oh, jadi awalnya memang blow on bener-bener polos. Iya. Tapi lama-lama kan kamu pintar. Tapi Iya. mungkin karena masyarakat lebih senang ngelihat kamu yang blow on. Tetep jadi blow kamu, on. jadi kamu actingnya tetap blow onin. Iya, jadi itu yang susah.
Mempertahankan keblonan. Tapi kalau kamu sendiri menilai sosok Jessica Iskandar itu seperti apa? Apa ya? Kalau buat aku pribadi, aku tipe orang yang bersyukur banget dari dulu sampai sekarang. Semua yang pernah aku jalanin, yang udah pernah aku laluin, aku bisa sampai seperti sekarang, bisa istilahnya baik buruknya aku ambil hikmahnya. Aku biasanya kelakuan aku yang kurang baik aku perbaiki ke depannya, seterusnya nggak begitu lagi. Jadi banyaklah pelajaran yang udah aku ambil. Jadi Jessica yang dulu mungkin belum sematang sekarang, tapi yang sekarang jauh lebih baik dan kedepannya harus bisa lebih baik lagi. Waktu itu Jessica pernah bilang di sebuah media, waktu itu Jessica ingin belajar memahami agama Islam. Dari mana sih waktu itu kamu mendapatkan hikmah untuk kamu berani untuk mempelajari agama Islam? Sebelumnya kan kamu agamanya non-muslim ya? Selama ini mungkin aku nggak tahu gimana caranya bersyukur atau gimana caranya berdoa, gimana caranya berterima kasih gitu. Dan waktu itu mungkin apa ya, aku ngelewatin Masjid Istiqlal, jadi rumah orang tua aku kan deket situ. Jadi setiap aku pulang tuh aku lewat situ. Jadi aku ngerasa wah tempat ini bagus banget ya, aku pengen masuk ke dalamnya gitu. Aku pengen tahu gitu apa sih isinya, apa sih yang mereka lakuin, apa sih isinya, dalamnya seperti apa sih gitu. Dari situ ya aku mulai tanya-tanya ke teman-teman dekat, ke keluargaku yang muslim gitu. Ya udah sampai diajarin baca Iqra ya sama anak-anak kecil gitu. Ya buat aku itu pelajaran yang sangat indah dan seru gitu. Tapi sampai sekarang masih kamu lakuin? Masih, tapi nggak seintens dulu. Apa ya? Ternyata nggak mudah dan perlu waktu dan perlu proses untuk benar-benar, karena kan apa ya, ada tanggung jawab yang harus dijalanin dari sebuah kepercayaan gitu. Jadi ya itulah gejolak yang sampai sekarang belum aku tahu harus gimana jalan keluarnya gitu. Tetap semuanya kan adalah takdir dan rahasia Allah ya. Tapi Jessica ingin belajar untuk sedikit-sedikit mengungkap, mengetahui apa itu arti kehidupan di dalam sebuah agama. Itu kan yang kamu maksud. Dan setelah ini kita akan coba membahas tentang apakah harapan-harapan dan pencapaiannya yang belum kamu capai dan yang ingin kamu capai. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Terkenal, cantik, populer, digandrungin banyak laki-laki maupun lokal atau interlokal. Itu semua yang udah kamu dapetin. Tapi berapa lama sih Jess kamu prosesnya bisa sampai berada di titik seperti sekarang? Apakah perjuangan kamu itu dulu melewati masa-masa sulit atau instan begitu aja?
Jadi awalnya dari SMA lulus, terus waktu itu aku umur 16, belum punya KTP, pengen kuliah, tapi nggak diterima karena KTP-nya nggak ada. Ya udah, akhirnya aku pikir aku ngapain ya? Ya udah aku sekolah model 3 bulan, terus sempat model, akhirnya setahun kemudian aku baru kuliah. Kuliah itu aku sambil syuting. Sambil kuliah udah sambil kerja waktu itu. Iya, jadi capeknya luar biasa. Jadi aku mikir, ntar dulu nih, aku harus fokus. Aku nggak bisa balance dua-duanya karena dua-duanya butuh full time, butuh waktu yang banyak gitu. Tapi mungkin aku punya faith, punya percaya diri, punya apa ya? Punya niat, punya mimpi gitu. Jadi aku lebih memilih waktu itu untuk syuting dulu, untuk kerjain kerjaan yang emang udah ada, yang tersedia buat aku, udah ada kesempatan gitu. Waktu itu aku nggak dibolehin sama orang tua. Mamaku waktu itu pernah aku pulang syuting jam 3 pagi. Terus udah gitu mamaku lagi di depan rumah nungguin sambil nangis. Aduh, aku pas ngeliat itu aku ikutan nangis, terus aku bilang, mama tunggu ya, mama sabar, pokoknya mama harus percaya sama aku baik-baik aja, aku di sini kerja, nggak ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu. Aku bilang gitu sama mamaku. Dan ya udah, sekarang aku bisa buktiin kalau aku bisa beneran maju, beneran baik-baik aja gitu. Ini dia pencapaian yang sudah Jessica capai selama ini. Jessica Iskandar kan cantik, sedangkan Olga setahu saya gitu kan. Setahu saya dia orang cantik, smart, terus segar orangnya. Maksudnya kalau lagi ada di acara TV dia orangnya hidup. Itu dong, yang cantik kan, yang pinter, lucu lagi orangnya. Itu bapak yang itu dicatat nggak nomor teleponnya? Kenapa emang? Aku mau telepon. Tadi ngomong apa sih dia? Dia bilang katanya Jessica cantik, seger. Tapi itulah pencapaiannya Jessica ya. Tadi juga banyak fans yang bilang tentang hubungan kamu sama Olga, kamu cantik, bla 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 bla. Dengan di titik sekarang ini, apakah kamu sudah merasa sukses? Apa ya? Udah bersyukur sekali dengan apa yang aku dapetin, tapi aku masih pengen mewujudkan mimpi-mimpi aku ke depannya. Pengen traveling keliling dunia, pengen punya bisnis properti, pengen menikah, pengen bahagiain kedua orang tua, pengen ya banyak lah pokoknya mimpi-mimpi aku yang lain gitu. Jadi sebagai manusia aku nggak akan pernah ngerasa apa ya, cukup, tapi aku harus terus bergerak lebih maju lagi gitu. Dan bersyukur pastinya. Dan bersyukur pastinya. Amin. Mudah-mudahan harapannya Jessica semuanya bisa terwujud, bisa keliling dunia. Tapi kalau terakhir untuk semua pemirsa Indosiar, untuk semua sahabat kata hati kita, kalau Jessica Iskandar 3 kata kamu mendeskripsikan diri kamu sendiri, itu apa sih? 3 kata aja. Cantik. Enggak deh. Apa ya? Aku nggak bisa sih deskripsiin diri aku sendiri. Tapi yang pasti mungkin aku orang yang selalu excited. Aku orang yang selalu bersyukur. Aku orang yang sayang banget sama lingkungan aku. Kalau saya sih kasih ke kamu 3 kata, cantik, polos, dan oon. Tetap dari tadi. Tapi dia sangat-sangat mencintai keluarganya. Tepuk tangan untuk Jessica Iskandar. Terima kasih banyak Jessica. Thank you. Boleh difoto dulu nggak? Boleh dong. Duduk lagi ya. Duduk. Jadi kalau nanti kamu udah keliling dunia, harapannya udah terwujud, balik lagi ke sini, bawa suami kamu. Ntar, oh pernah datang loh ke Kata Hati. Oke. Nangis-nangis loh. 1, 2. Jessica Iskandar. Tepuk tangan dong untuk Jessica Iskandar. Nih fotonya. Kata-kata yang indah untuk Jessica adalah perempuan kecil tetapi memiliki hati yang besar. Terima kasih Jessica. Pemirsa Kata Hati, mudah-mudahan
perbincangan kita dengan Jessica Iskandar bisa banyak memberikan inspirasi untuk semua sahabat Kata Hati yang ada di rumah. Saya Raffi Ahmad, ini dia Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Sampai jumpa.